disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran itu karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ini sebagai motivasi saja Umi mau bertanya, siapakah yang hari ini tadarusnya, tilawahnya di rumah, bukan yang kelompok, bukan yang komunitas, tetapi yang pribadi, yang sudah melebihi ekspektasi hari ke-7, artinya yang sudah lebih dari lebih dari juz ke-7 maksud Umi. Kan sekarang hari ke-7, tapi kalian baca Qurannya sudah lebih dari juz ke-7. Cung, anak perempuan, cung, yang lebih dari 7 juz, karena anak perempuan itu harus lebih sehari, bukan 1 juz, tapi harus lebih, karena kalian akan terpotong dengan kalian. Cung, anak perempuan tidak ada. Anak laki-laki yang lebih berapa? Zikra berapa saya? Udah berapa juz sekarang? Udah hatam 2 kali dari awal Al-Fatihah. Sudah hatam 2 kali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Allah. 2 kali hatam. Berarti sehari berapa juz? Dan sekarang kan ke-7, berarti sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Luar biasa. Wah, ini oke, Umi simpan dulu. Anak laki-laki ada yang lebih dari 7 juz. Tapi tidak, tolong cek. Umi mau kasih hadiah anak laki-laki, jujur tapi. Ada berapa orang? Yang lebih dari 7 juz. Ada berapa tante? Ada? Ada 3. Hadiahnya 100.000 dibagi 3 dan 1 bagi 4. Jadi berapa? Nanti belum matematika itu. Yang berhak mendapatkan hadiah dari Umi sekarang 1 zikra dan zikra. Anak laki-laki 3, betul kan tidak? Masya Allah, ini setidaknya ada. Dan setidaknya ada. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih. Nanti hadiahnya ambil ya. Jadi karena Ramadan pun selain Syahrul Syam, Syahrul Al-Quran juga disebut dengan Syahrul Shadaqah. Kenapa? Bulan Shadaqah itu di bulan Ramadan ketika kita menginfakkan rezeki kita karena Allah, maka Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Termasuk nanti hari ini Jumat berkah ya, masjid kita masih harus diteruskan. Mumpung di bulan penuh keberkahan. Yang keempat disebut dengan Syahrul Mubarak. Apa artinya Syahrul Mubarak, nak? Syahrul Mubarak apa, nak? Syahrul Mubarak itu artinya bulan penuh keberkahan. Apa artinya berkah, nak? Kenapa selalu saja di bulan Ramadan itu selalu dikaitkan berkah, memberi takjil biar berkah, memberi sedekah biar berkah, pergi ke masjid biar berkah, bertilawah biar berkah, semuanya serba berkah. Kenapa, nak? Ada yang tahu yang keempat Syahrul Mubarak? Bulan penuh keberkahan. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Apa, nak? Ziyadatul khair, yaitu bertambah kebaikan. Sudah 4. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ternyata bulan Ramadan pun disebut dengan Syahrul Khair. Ada yang tahu artinya Syahrul Khair? Syahrul Khair? Kan tadi sudah Ziyadatul Khair. Syahrul Khair artinya apa? Bulan apa, nak? Bulan kebaikan. Khair itu artinya baik. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus terus berbuat baik. Sudah 5 istilahnya. Syahrul Syam, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul apa tadi? Syahrul Mubarak, setelah itu Syahrul Shadaqah. Terima kasih. Sudah 5. Awas nanti di akhir ada 10 nih. Dan berikutnya apa? Tadi kita harus terus berbuat baik. Bulan Ramadan
pun disebut dengan Syahrul Sabri. Artinya apa? Bulan kesabaran. Itu ke-6. Berikutnya syahrul apa lagi ya? Yang ke-6 atau yang ke-7 ya, tapi yang ke-7. Nah, bulan Ramadan pun disebut dengan bulan Muraqabah. Ditambah nih, kan tadi ada 4 satu orang nih. Syahrul Muraqabah, ada yang tahu enggak apa artinya Muraqabah? Ada di belakang? Gak apa-apa, materinya santai saja, yang penting motivasinya kita harus melaksanakan apa yang Umi sampaikan. Syahrul Muraqabah ada? Tidak ada. Wah, bonusnya masukkan lagi ke dompet Umi. Syahrul Muraqabah adalah bulan merasa diri diawasi. Bulan merasa diri diawasi. Sekarang Umi mau bertanya, siapakah di antara anak Umi berani di siang hari jam 1 pergi ke suatu tempat yang sepi, dia memasukkan di tasnya minuman segar, tengok kanan kiri tidak ada orang, beranikah kalian di terik panas matahari lalu minuman itu kalian teguk? Berani tidak? Katakan berani tidak? Kenapa tidak berani sayang? Karena kalian ada dalam diri memahami bahwasanya Allah Maha melihat, bahwa kita diawasi. Jadi lamun ayah budak mau kenehnya sesamunian dari bundanya di hadapan ayahandanya dia bilang puasa, di belakang dia buka Allah Maha tahu. Nah, kenapa? Karena kalau amalan puasa ini hanya dirinya dan Allah yang tahu. Sekarang Umi tahu nggak kalau anak Umi yang kerudung biru ini lagi puasa? Tahu nggak? Tahu nggak? Iya. Tapi ini kan pakai mukena, artinya dia sedang suci, artinya dia puasa. Belum tentu. Amalan puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu. Andaikan sahabatmu tidak bilang, "Mi aku sedang puasa sekarang," Umi tidak tahu. Bayangkan dengan sholat, dengan sedekah, itu bisa kasat mata terlihat, tapi puasa tidak. Nah, maka untuk balasan puasa ini langsung dari Allah dan para hamba Allah yang menjalankan ibadah puasanya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Perbanyak memohon ampun kepada Allah, karena Ramadan pun disebut dengan syahrul taubat. Mari kita taubat kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, lalai sholat, melawan orang tua, berkata dusta, bergibah. Perbuatan-perbuatan dosa kita di bulan Ramadan ini kita sampaikan kepada Allah, memohon kepada Allah biar di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita dibakar. Ada yang tahu kata Ramadan itu berasal dari kata apa? Ramadan itu berasal dari satu kata yang artinya membakar. Membakar dalam arti membakar dosa-dosa kita. Asal katanya Ramadan yang artinya membakar. Maka ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, "Masama Ramadana imanan wahtisaban," maka di situ korinahnya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka perbanyak doa, yuk ikuti. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa yang paling populer setiap malam? Ayo bersama-sama. Allahumma innaka afuwun. Masih ingat begitu? Coba keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memaafkan, mengampuni dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu
anak-anak kita bersama-sama. Tinggal ada satu. Suaranya keluarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 1, 2, 3. Sepi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau fa'fu anni boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu kali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Bulan Taubat, bulan membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Mata kita berbuat dosa, telinga kita berbuat dosa. Ketika dosa-dosa itu bertumpuk, maka di bulan inilah mari kita lakukan bulan Taubat. Tidak berapa itu. Pokoknya nanti di akhir keluarkan lagi satu bonus. Siapa yang mampu mengingat istilah untuk penyebutan bulan Ramadan. Di antaranya lagi, bulan Ramadan itu disebut Syahrul Tarbiyah. Apa maksud tarbiyah? Tarbiyah. Bulan belajar. Jadi di kelas nanti bukannya lemas-lemasan karena puasa, lungse-lungsean dan malas-malasan karena puasa, sama. Baginda Rasulullah SAW, perang Badar Al-Kubra itu terjadi di bulan Ramadan. Berperang Baginda Rasul. Para sahabat berperang di bulan Ramadan. Berperang ngapain? Bukan duduk asik menikmati secangkir kopi lalu diiringi musik. Berperang itu berhadapan dengan musuh Allah. Risikonya adalah kematian. Buat sutra tadi, lah kalian ente wahai anak-anak gadis, anak-anak laki yang soleh, masa iya belajar aja? Ada yang duduknya lede, ada bulan ini bulan tarbiyah nah, bulan ini bulan belajar nah. Tapi ini belajarnya bahasa Inggris, belajarnya bahasa Indonesia, belajarnya matematika. Lah kenapa? Itu kata Imam Al-Ghazali, belajar ilmu umum itu kategorinya fardu kifayah. Sementara untuk belajar agama, hukumnya fardu ain. Ada yang tahu bedanya fardu kifayah sama fardu ain? Masuk ke YouTube. Fardu ain itu kewajiban individu, nah. Kewajiban individu. Tolong diingatkan waktu untuk yang jauh. Ya ingatkan aku saya ya. Oke. Nah, anak-anak umum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diurutkan mungkin ada beberapa lebih dari 5 atau mungkin 10 tadi pengistilahan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Ya. Ramadan ketika disebut bulan Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kita harus memanfaatkannya. Terkait dengan pembelajaran ini, Umi mau tanya nih anak perempuan. Nanti di Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu aturan main pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Jadi yang secara spontan tahu di manakah pernyataan Allah, firman Allah yang menyatakan bagi orang-orang yang marid dan ala safarin, orang yang sakit dan juga safar itu diberikan keringanan, termasuk anak-anak yang mana ini? Yang itu nggak boleh puasa ya. Nah, tetapi ada konsekuensi faidatum min ayamin ukhra. Ya, harus dibayar di waktu yang lain. Coba anak gadis yang pasti ada halangan di masa lalu yang sudah siapa yang masuk bulan Ramadan ini masih punya utang kodok? Jujur Allah tahu nah. Ya, kita biar bersama-sama mohon ampun kepada Allah. Ada nggak yang masih punya utang nggak dikodok? Belum dikodok tahun yang lalu, cuy? Kalau ada, oke. Masalahnya ini terjadi sama anak-anak gadis. Ada yang bertanya, Umi, saya sekarang tahun yang lalu juga masih punya utang. Lah kok iya dan mau puasa nanti lagi sampai masuk lagi bulan Ramadan. Ya, ternyata dia belum modal. Awas, catat, jangan sampai kalian nanti bertubuh hutang karena tadi untuk wanita ala safarin, maridah itu diantaranya. Ini Umi ingin mengingatkan pada kesempatan kali ini,
karena ada beberapa kisah anak muda hutang nodoannya tidak dilunasi sebelum datangnya Ramadan. Jadi masuk Ramadan dia masih punya utang. Hati-hati, waspada ini. Jadi nanti di bulan Syawal niatkan karena Allah, memohon kekuatan kepada Allah. Qadha ini urusannya dengan Allah, bukan dengan Umi. Umi mah hanya sekedar mengingatkan. Ya, karena ada kesempatan baik, Umi hanya tadi misi Umi adalah mengingatkan anak-anak Umi yang masih punya qadhaan, karena wajib hukumnya mengqadha, laksanakan dengan penuh keikhlasan. Tabarakallah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.